2000 berapa dulu tuh? 2021 jadi? Apa kak? 2022 di sini gua Makassar. Iya, dua-dua kak. Terakhir kak ketemu tahun itu di bawah Moncong Loe. Baru lagi ketemu 2 tahun ini. Indah kak pernah kak di rumahnya Widya. Oke, jadi saya perkenalkan dulu diri. Perkenalkan saya Silmi Kak, Silmi Wafiranas, bisa dipanggil Silmi. Perkenalkan saya Munadia, bisa dipanggil dia. Oke, jadi kami ucapkan ini banyak terima kasih karena kakak sudah mau sediakan waktunya, meluangkan waktunya di tengah mungkin kesibukannya, bisa meluangkan waktu untuk kami wawancara. Oke, mungkin perkenalkan dulu diri tak, terus jabatan. Oh, perkenalkan nama saya Adam Fortuna Yusuf Rantarapa. Kalau jabatan sekarang itu sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Goa Priorisasi Kepemimpinan 2023 sampai 2024. Oke, jadi kita akrabnya panggil Kak Adam saja. Iya. Oke Kak Adam. Jadi tujuannya kami ini wawancara itu untuk lebih menganalisis jabatan dan posisi dari jabatan yang sedang Kak Adam duduki saat ini. Nah, kan tadi Kak Adam sudah sebutkan bahwa Kak Adam ini menjabat sebagai Ketua Umum organisasi IMM Kabupaten Goa. Oh ya, oke. Nah, baik. Ada jabatan yang lebih di atas dari Ketua Umum? Kalau secara struktural tidak ada, karena jabatan tertinggi di cabang itu tingkat kabupaten adalah Ketua Umum. Tidak ada Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan. Kalau secara organisasi yang jabatan di atas cabang itu Dewan Pimpinan Daerah. Berarti secara organisasi ada, tapi secara jabatan? Secara struktural tidak ada. Kalau untuk jabatan yang dibawa dari jabatannya Kak Adam saat ini, apa-apa saja? Banyak. Kalau di IMM itu kan Ketua Umum itu langsung yang dibawa Ketua Umum, Ketua Bidang. Kalau menurut SK ini Ketua Bidang, pertama bidang organisasi, terus bidang kaderisasi, kemudian bidang riset dan pengembangan keilmuan. Sudah itu bidang Imawati, ada juga bidang hikmah, advokasi dan kebijakan publik. Terus ada bidang media dan komunikasi, bidang kesehatan. Terus ada juga bidang ada bidang seni budaya dan olahraga. Banyak. Ada juga bidang sosial pemberdayaan masyarakat. Kalau di SK kemudian ada juga yang namanya sekretaris umum. Sekretaris umum itu membawai bidang-bidang sekretaris juga. Ada sekretaris organisasi dari beberapa yang saya sebutkan tadi, itu yang dibawai bidang sekretaris umum. Kemudian ada lagi bendahara umum. Itu saja deh. Oke, kan kalau Kak Adam ini Ketua Umum, nah tujuan umumnya dari jabatan yang Kak Adam sekarang ini apa? Kalau tujuan umum, Secara umum. pertama itu mengkoordinir serta membantu bidang-bidang yang dibawa tadi yang saya sebutkan untuk merealisasikan program kerjanya. Kemudian ada juga kewajiban itu sebagai membantu sekretaris umum menandatangani apabila ada surat yang dikeluarkan oleh pimpinan cabang. Kemudian tugasnya juga itu memastikan hubungan antar lembaga, baik itu pada tataran OKP, organisasi kepemudaan, ada HMI, ada PMI, ada juga teman-teman PMKRI, ada GMKI dan lain-lainnya. Kemudian juga membangun kerjasama yang sifatnya internal di lingkup instansi pemerintahan. Kemudian
tugasnya juga sebagai pemegang keputusan akhir apabila ada kebijakan organisasi yang ingin disetujui melalui rapat di internal pimpinan cabang. Kemudian ada juga tugasnya memimpin rapat pleno. Mungkin itu saja tugas-tugas pokoknya. Dan banyak sebenarnya sih tugas-tugasnya. Ada juga biasanya kalau ada undang-undangan ke organisasi, kalau bisa menjadi wakil sebagai representasi dari IMM cabang itu untuk menghadiri di kegiatan itu saja deh. Kalau berhalangan nanti diamanahkan di ketua bidang atau sekretaris umum. Bisa dipindah tugaskan. Bisa. Kalau untuk kan jabatannya tadi sebagai ketua umum. Nah, untuk prosedur pelaksanaan dari tugas sebagai ketua umum ini kayak gimana? Persoalan teknis. Ya, prosedur. Kalau prosedurnya itu yang penting tidak melanggar ADART Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu saja. Kemudian kalau persoalan teknisnya itu ya itu Ji, tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Misalnya pungli ya persoalan-persoalan yang kotor begitu. Atau bekerja sama dengan organisasi politik dan membawa nama organisasi. Kan itu mencederai organisasi. Nah, itu saja deh. Oh ya, kan tadi Prosedurnya toh, persyaratannya apa saja. Oke, kan tadi kita sudah sebutkan beberapa tugas dari ketua umum. Kalau untuk tugasnya secara spesifik itu ada enggak selain yang tadi kita sebutkan? Itu saja mungkin tadi dek, karena kalau spesifik itu mungkin dilaksanakan sama ketua-ketua bidang. Kan program bidang itu diturunkan dari visi dan misi ketua umum. Nanti persoalan teknis itu yang kerjakan ketua-ketua bidang yang tadi saya sebutkan ada beberapa. Kalau untuk tanggung jawab yang sifatnya itu seperti harian, mingguan, atau bulanan, ada tidak yang rutinitas kayak? Kalau rutinitas Ya, untuk tanggung jawab harian atau mingguan? tanggung jawab paling rapat, mengadakan rapat pimpinan. Itu biasa diadakan apabila ada pembahasan genting mau dibahas di internal pimpinan. Dan memang ada rapat rutin, biasanya 1 kali sebulan diadakan pertemuan rapat. Kalau misalnya ada pembahasan genting, walaupun sudah rapat bulan ini tapi ada tiba-tiba yang mau dibahas, ya terpaksa diadakan lagi rapat. Kalau untuk spesifikasi jabatan tak sendiri itu tidak ada yang kayak rutin kita lakukan dari sebagai ketua umum kayak? Kalau rutin ngopi-ngopi palingan itu ngopi sama adik-adik di komisariat, kumpul-kumpul di sekret, ya rutinitas begitu. Oh ya, saya mau tahu tentang ini Kak, tentang apakah sering kan tadi sudah disebutkan kalau biasa memang juga berhubungan ini organisasi dengan pihak luar, eksternal. Nah, seperti apa itu kira-kira hubungannya? Ini contoh konkretnya saja. Selalu itu kalau OKP bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora. Kayak perayaan Beautiful Malino kemarin di Goa kan, Dispora itu merangkul semua OKP untuk meramaikan kegiatan di atas Malino. Kemudian nanti ini ada lagi suksesi kegiatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober bulan depan. Kemarin baru sudah diadakan rapat perdana koordinasi pada tataran OKP yang ada di Kabupaten Goa dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kalau untuk jabatan tak ini siapa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjanya? Pelaksanaan kerja bagaimana? Pelaksanaan tugas-tugasnya dari jabatan tak? Dibantu. Jadi ketua umum itu dibantu sama sekretaris umum atau bidang-bidang. Kalau misalnya ketua umum berhalangan menghadiri kegiatan-kegiatan atau juga ada kegiatan yang dilaksanakan, ketua umum bisa mengamanahi kalau misalnya bawa sambutan kepada
bidang-bidang tertentu kalau tidak bisa diwakili oleh sekretaris umum. Oh gitu deh. Iya, ini terkait dengan ada tadi yang kita angket di situ, kalau apa saja alat-alat yang kayak misal software atau mungkin alat-alat yang bentuknya fisik itu yang sering digunakan untuk melaksanakan tugas tak pada jabatan ini. Kalau melaksanakan tugas itu pasti yang pertama adalah kendaraan, Transportasi. transportasi. Setelah itu persuratan juga dikelola sama sekretaris umum. Ya pulpen lah, tanda tangan. Kalau misalnya untuk persoalan administrasi kan diperlukan laptop, print. Itu pun juga tugasnya ketua umum hanya menandatangani suratnya dikeluarkan. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, palingan juga itu yang diperlukan biasanya kayak spanduk, kayak pelaksana teknis, panitia yang saya maksud. Ya, itu saja, Dek. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini, apa risiko dari keselamatan kerja untuk jabatan tak? Kalau resiko itu, risiko apa ini? Keselamatan kerja. Keselamatan kerja, palingan kecelakaan. Makanya harus hati-hati. Kalau pekerjaan-pekerjaan lain tidak ada jika ya, karena udah terlalu berat ji. Oke, kalau untuk spesifik dari hak dan wewenang yang diperoleh dalam jabatan sebagai ketua umum itu seperti apa? Kalau hak itu ya tadi sebagai pucuk tertinggi pengambil kebijakan di internal pimpinan cabang. Kemudian juga apabila ada koordinasi pada tataran yang lebih di atas itu, misalnya ada kegiatan-kegiatan musyawarah, banyak tugasnya pimpinan cabang. Pertama, memandatir orang-orang yang sebagai delegasi dari pimpinan cabang Goa untuk hadir atau memberikan mandat kalau ada kegiatan-kegiatan, mandat sebagai perwakilan dari cabang sama pengambil kebijakan tertinggi tadi di internal pimpinan. Apa lagi deh? Masih banyak ya Kak, tapi siapa tahu dia mau bertanya. Coba tanyakan di semua. Oh ya, ada tidak kualifikasi pendidikan atau pelatihan yang dibutuhkan untuk bisa menjabat? Kalau kualifikasi menjabat sebagai ketua umum, Iya. diperlukan memang kualifikasi itu dari jenjang kaderisasi. Jenjang kaderisasi mesti sudah mengikuti Darul Arkam Madiyah. Apa Kak? Darul Arkam Madiyah. Darul Arkam Madiyah. Perkaderan Madiyah di pimpinan cabang di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi itu harus wajib. Oh ya, wajib. Nanti dibuktikan dengan ada namanya syahadah, semacam sertifikat kelulusan dari forum tersebut. Kemudian kualifikasinya juga tidak pernah melanggar aturan yang berlaku di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tidak tercatat sebagai kriminal, tapi tanpa dibuktikan dengan SKCK. Kemudian pintar membaca Al-Quran. Insyaallah. Harus organisasi Islam. Iya. Terus pernah menjabat sebagai pimpinan satu tingkat di bawah pimpinan cabang, yaitu pimpinan komisariat. Itu saja. Oke, kalau untuk standar tertentu yang mungkin harus dicapai dalam jabatan Oh, sama ada poin juga lagi satu, berstatus sebagai mahasiswa. Jangan sampai bukan mahasiswa. harus sebagai mahasiswa. Harus mahasiswa. Kan ikatan mahasiswa, bukan ikatan pelajar. Ini Kak, untuk standar tertentu yang harus dicapai untuk jabatan Kak ini. Standar bagaimana? Yang mungkin kayak goals atau apa? Oh, goalsnya. Sebenarnya kalau goals dari pimpinan cabang itu, dari ketua umum, ya bagaimana visi dan misinya terrealisasi ketika
proses kandidasi kemarin, pencalonan sebagai ketua umum di pimpinan cabang. Tapi kan bukan sesuatu yang paten. Kalau di IMM itu kita mesti juga banyak-banyak refleksi organisasi. Bagaimana keadaan di akar rumput, kemudian disesuaikan lagi dengan apa treatment yang akan dilakukan oleh pimpinan cabang untuk mengatasi persoalan itu. Tidak selamanya visi misi ketika proses kandidasi kemarin itu direalisasikan seutuhnya. Terkadang kita juga melihat bagaimana keadaan adik-adik di bawah, bagaimana keadaan masyarakat IMM lah di Kabupaten Goa ini. Kemudian diberikan tadi program kerja yang sesuai memang dengan kebutuhan. Kalau untuk keterampilan dan kompetensi yang mungkin harus dimiliki untuk menjadi seorang ketua umum itu seperti apa? Kompetensi, ya paling tidak bagus skill komunikasinya. Skill komunikasi, skill komunikasi yang penting. Kemudian bukan orang yang introvert. Oh, jadi wajib. Ini personal sekali. Haruslah pandai-pandai bangun komunikasi keluar, sama pintar-pintar juga mengakomodir apa kemauan di internal. Kalau kompetensi pendidikan, saya kira tidak ada standarisasi tertentu. Mesti lulusan S1, mesti IPK-nya 3,00 atau 3,25. Tidak ada standarisasi begitu. Yang penting cakap dan mempunyai keterampilan kepemimpinan dan skill komunikasi juga yang memadai. Dan wawasan juga, kalau haruslah luas wawasannya kalau ketua umum. Itu sebenarnya tidak ada di peraturan pemilihan, tapi hanya sebagai sesuatu ketentuan kultural yang tidak tertuliskan. Ini Kak, kayaknya tadi sudah disebutkan, tapi untuk pengalaman kerja apa yang dibutuhkan ini untuk jabatan sebagai ketua umum? Pengalaman kerja sebelumnya pernah menjabat sebagai komisaris. Bukan komisaris. Kalau komisaris itu orang digaji, ini orang di komisariat. Oh ya, komisariat. Salah. Komisariat itu kalau dalam struktural IMM itu di bawah pimpinan cabang. Di bawah pimpinan cabang. Pernah menjabat di situ entah sebagai ketua umum, sekretaris bidang, ketua bidang dan lain sebagainya. Yang penting pernah di SK-kan. Kemudian apa lagi deh? Itu saja persyaratannya. Kalau syarat fisik sehat walafiat. Sama juga kalau yang ketua umum itu mesti bersedia berdomisili di lokasi teritori cabang tertentu. Misalnya kayak di Goa, harus bersedia tinggal di Goa. Jangan sampai pulang kampung baru ada jabatannya. Biar libur semester. Harus mewakafkan diri paling tidaklah satu periode itu. Oh, selama 1 tahun itu. 1 tahun. Sebentar di 1 tahun, Cik. Kalau sikap kerja yang harus dimiliki untuk posisi sebagai ketua umum itu seperti apa? Oh, banyak. Mesti tenang. Mesti tahan banting juga. Mental. Banyak intervensi dari senior. Banyak makian-makian. Ya, pokoknya harus tenang. Harus apa juga ya? Harus apa itu? Amanah. Sabar. Sama memiliki daya analisis yang kuat. Ini berkaitan dengan mental sih sebenarnya. Kalau mau jadi ketua umum, tahan tidak mentalnya? Kalau tahan mental ya silakan. Kalau untuk sertifikasi lisensi khusus itu berarti yang termasuk dengan tadi mengikuti kaderisasi? Mengikuti kaderisasi dibuktikan dengan surat keputusan, surat keterangan atau syahada dari Forum Darul Arqam Madiyah yang dikeluarkan oleh pimpinan cabang yang mengadakan perkaderan Darul Arqam Madiyah. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir. Sebelum ditutup ada pertanyaan tak sejauh ini? Kalau pertanyaan itu apa ya? Apa juga ada Kak?
motivasi itu mahasiswa untuk berorganisasi kan. Kebanyak ini mahasiswa yang tidak mau berorganisasi. Iya banyak banget termasuk juga saya. Padahal di organisasi itu tidak semenyeramkan yang digambarkan sama banyak influencer kayak Coel, kayak banyak itu ada juga yang sastra mesin, Alfarisi, apa Jepang yang ditahu deh. Karena penting berorganisasi kan di situ bisa diasah skill komunikasi, bagaimana caranya hadapi orang dengan berbagai karakter tertentu, bagaimana pola-pola pendekatan yang dipakai, dan tentunya diperlukan nanti relasi juga saya kira penting. Itu saya deh, ndak ada pertanyaan di mana kita tinggal apa. Oh iya, oke. Oke, karena sudah berakhir nih pertanyaannya yang terakhir, jadi kami ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Untuk meluangkan waktunya, maaf merepotkan. Oke, makasih. Ndak ada apa gambaran organisasi bagaimana, apa itu IMM? Ini khusus kejabatan Pak. Oh. Jadi memang ke jabatan. Sama juga satu pertanyaan ke dosen